Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah. Hadratul muhtaramin, saadatul ulama wal masyayikh, أصحاب المعاهد، أصحاب الطرق الصوفية، أصحاب المدارس، مشرف معهد الفاطمية كيف؟ إيش يا عابدين؟ لا مشرف كيف sekarang؟ كيف يا مفقودين؟ عز الله بعزه Azizi wa Habibi wa Rahimi Kiai Haji Tajuddin Nur, teman saya waktu di Lirboyo dan di Jogja tahun 70-an. Kalau Allah maaf, Katib Syuriah Jabari, Ya Haji Ade Fatahillah, Ketua FKUB Kerawang, juga Dr. Kiai Haji Tajuddin Nur, pimpinan Ponpes Al-Misleh Ya Haji Nandang Husairi, Ketua MUI Kabupaten Kerawang Ya Haji Najib, Ketua MUI Kecamatan Teluk Jambe Timur, Insinyur Kalian Gunawan, pengurus MPCNU Teluk Jambe, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kerawang, Bapak Haji Rohmat Hidayat, para satir, para santri Santren Al-Fatimiyah. 15 abad yang lalu dunia dalam keadaan jahiliyah. Di belahan barat ada negara Romawi sudah punya agama Katolik, sudah punya wahyu kitab suci The New Testament, Al-Ahdul Jadid, Injil, sudah punya undang-undang, aturan. Tapi sisi jahiliyah masih sangat mengerikan, yaitu pembesar Romawi paling hobi mengadakan acara namanya gladiator. Budak dan budak diadu, manusia budak. Budak dan budak diadu di lapangan, ditonton oleh pembesar negara, pembesar agama. Kalau sudah ada yang mati salah satunya terkapar, semua berdiri tepuk tangan gembira. Artinya acara telah sukses. Inilah jahiliyah Roma. Pernah ada Kaisar Nero, namanya Nero, membakar hidup-hidup kurang lebih 600 budak, ditancapkan di kanan kiri jalan. Dan dia lewat di jalan sambil ketawa. Pernah ada sekelompok budak mencoba berontak, dipimpin oleh Spartacus namanya. Jadi kalau nonton film ada yang filmnya ada ini. Gak apa-apa, film sejarah, film porno. Spartacus mereka habisin dengan bijak. Itu jahiliyah. Sudah punya agama berbuat seperti itu. Cuma agama. Sudah punya wahyu, ngerti kitab suci, ada nabi, ada ajaran langit, ajaran Tuhan, kok masih berbuat seperti itu. Cuma ya agama. Sebelah timur negara Persia juga masih ada sisi jahiliyah. Sudah punya agama Zoroaster Majusi. Kitab sucinya Avesta Sandinista. Kitab undang-undangnya namanya Hammurabi. Tapi kezaliman rajalela.
Kalau yang melanggar undang-undang orang kecil, mencuri ayam misalkan, dihukum seganas-ganasnya. Tapi kalau melanggar masih keluarga pejabat, masih temannya sahabat, punya hubungan dengan pejabat, masih temannya pejabat, hubungan dengan pejabat, tenang-tenang saja. Itu jahiliyah namanya. Di Indonesia itu nggak bisa. Percuma punya agama, percuma punya kitab suci. Kalau masih berjalan seperti itu, kalau yang salah yang kecil dulu, yang salah orang besar tenang-tenang saja. Percuma agama, percuma undang-undang, percuma peraturan. Nah, di barat Katolik jahiliyah, di timur Zoroaster jahiliyah, di tengah-tengah ada bangsa Arab yang sempurna jahiliyahnya. Kenapa? Karena agama tidak jelas, agamanya tidak jelas. Nyembah batu tanpa ada kitab suci, tanpa ada dasar teologi. Beda dengan Buddha Hindu, nyembah batu tapi ada kitab sucinya. Mahafad kita, Rigveda, maksudnya itu orang Buddha Hindu. Kalau orang Arab nyembah batu tanpa kitab suci, betul-betul jahiliyah. Berhala di kota Makkah ada 360. Ada namanya Hubal, Lata, Uzza, Mana, Ya'uq, Yahud, Suwa, Wat, Nasr. Nama antara lain nama berhala. Masing-masing punya pengikutnya, punya umat yang menyembahnya. Hidup bersuku-suku yang mudah perang satu sama lain, dan kalau sudah perang bertahun-tahun. Pernah terjadi perang Fijar. Ada seorang tamu, ontanya dicuri. Itu antara yang sahibul bait dengan yang mencuri, perang 40 tahun. Waktu itu Rasulullah umur 14 tahun. Membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panahnya. Abu Thalib perang, pamannya Nabi masih 14 tahun. Kalau punya anak perempuan, takut menjadi beban berat, tidak menguntungkan. Paling jadi beban perempuan itu. Lebih baik dikubur hidup-hidup sejak kecil. Sayyidina Umar pernah membunuh perempuan. Sayyidina Umar sebelum Islam. Kalau bapaknya mati, anaknya, istrinya, ibunya masih agak beres, Bu. Dia ambil anaknya sendiri. Yang mana-mana bagi orang lain. Itu jahiliyah Arab. Agamanya sesat, tidak ada pendidikan, tidak mengenal ajaran, nilai, ilmu pengetahuan, peradaban. Mereka rata-rata buta huruf, ummiyin. Nabi Muhammad pun buta huruf. Ketika Nabi lahir yang bisa baca tulis 10 orang, sekitar 10 orang. Umayyah bin Abi Salat, Hus al-Ayadi, Anqar al-Absi, siapa lagi? Zuhair bin Abi Salma, Ka'ab bin Zuhair, kan bisa tulis itu. Lalu buta huruf. Tiba-tiba di tengah-tengah masyarakat seperti itu, seorang Nabi Muhammad, seorang Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi Nabi, menjadi Rasul, diperintah oleh Allah membangun masyarakat yang seperti itu. Coba bayangkan, masyarakat tidak ada pendidikan, tidak ada agama, tidak ada akhlak. Pertama kali, langkah pertama, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Pertama kali yatlu 'alaihim ayatihi, menyampaikan Al-Quran kepada mereka orang Arab. Begitu Nabi menyampaikan
Al-Quran, semua orang Arab tercengang. Ini Muhammad buta huruf, dari kecil gembala kambing, yatim piatu, gak pernah sekolah, gak pernah belajar, gak pernah melancong ke luar negeri. Tiba-tiba bisa menyampaikan kalam yang redaksinya luar biasa fasih, dan isinya bisa cerita Adam Hawa di surga, kemudian diusir karena melanggar larangan makan buah khuldi atas godaan setan. Dari mana Muhammad tahu cerita ini? Cerita Nuh banjir topan yang selamat cuma 80 orang naik perahu. Cerita Nabi Ibrahim dibakar oleh Nabukadnezar tapi nggak apa-apa, nggak mempan. Cerita Nabi Musa tongkatnya sakti ajaib. Cerita Nabi Isa, walhasil yang sampai ke Nabi Muhammad, orang Arab semua tercengang, terheran-heran. Dari mana Muhammad gak pernah sekolah, gak pernah ngaji, gak pernah bergaul, gak pernah pelancong, gak pernah aktif di LSM, gak pernah jadi wartawan, gak pernah mendengar radio. Tiba-tiba bisa menyampaikan Adam, Nuh, Ibrahim, Zakaria, Yahya, Yunus diperhatikan, Musa, Isa, Zakaria, ya Allah. Dari mana Muhammad bercerita itu? Maka orang Arab menyikapi ajakan Nabi Muhammad terbelah menjadi dua. Kalau tercengang semua, tapi ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak bukan tidak tercengang, bukan terheran-heran. Hanya saja yang dibaca Muhammad itu mencaci maki berhala. Saya bisnisnya jual beli berhala. Mana mungkin saya itu? Kalau itu ekonomi saya bagus. Kalau saya ikut kiai ngaji di masjid, di pesantren, kiai itu melarang jualan bir, jual khamr. Dan saya warungan jual di warung bir, gimana? Ya, baru saya ikutan. Ekonomi saya bagus. Mungkin kalau selama melarang jualan bir, khamr, whisky, saya jualannya bir. Sama nggak kayak. Yang kedua, kalau saya ke Muhammad duduk dengan Bilal budak, Ammar bin Yasir juga budak, Ammar dan bapaknya Yasir budak hitam, Suhaib budak, saya kan bangsawan, Raden atau saudara Raden, itu bagus. Kalau di Cirebon, Raden, Jawa Timur, Jawa Tengah, Temenggung, Doro, majikan. Saya kan bos, masa dia bersama dengan Bilal, Suhaib, Ammar, Yasir, gengsi dong. Sama dengan orang mengatakan, saya ikut kiai ngaji di musola. Sama dengan duduk bersama kuli, tukang sampah, musolanya kecil, baunya pesing jengkol, lampunya 5 watt, tikarnya sobek, airnya kosong, hidupnya bolong, kayaknya pakai sendal lili, sarung-sarungnya baju duduk, kopinya hitam campur coklat, minyaknya misik, gengsi dong. Yang saya bilang kiai itu benar, jadi kalau saya bilang kiai itu nanti duduk bersama dengan tukang sampah. Yang ketiga, ada lagi yang tidak mau ikut Muhammad karena isinya dakwah Nabi Muhammad itu menakut-nakutin. Hari sama maksiat bakar neraka, lempar ke api bunuh. Daripada saya mendengar itu, dia nggak usah dengar. Kalau saya ngaji di masjid, ikut ceramah dengan ceramah kiai, isinya neraka, bukan api, baru lebih saya nggak usah dengar. Ngeri banget. Ya, ada di sebenarnya ada ayat itu. Tapi yang menerima banyak juga. Antara lain Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lalu pulang dari luar kota, berburu setengah bulan, masuk kota Mekah, mendengar
adik kandungnya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Nufail bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar kaget. Apa ada siapa? Apa tempelin ini? Datang rumahnya. Sampai di pintu rumah, Fatimah sedang baca Quran. Fatimah bintil Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha, wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Quran kepadamu untuk membuat kamu cilaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tidak ada lain, Quran adalah tadhkirah, peringatan. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman yang maha kasih sayang, yang menguasai alam jagat raya ini. Itu Sayyidina Umar mendengar bacaan adiknya dari rumah. Sejarah rumputnya terduduk, lemes, yang tadi mau marah-marah jadi ngedeprak ya. Akhirnya Umar masuk, ikut baca kertas yang sudah dibaca oleh adiknya, sambil gemetar. Selesai baca, Aina Muhammad al-an. Di mana Muhammad sekarang? Di sana di Jiyad, di rumahnya Al-Qam bin Abil Al-Qam. Umar lari, ketok pintu, Nabi sedang dalam rumahnya Al-Qam bin Abil Al-Qam dengan para sahabat. Dengan tenang Rasulullah membuka pintu, karena sahabat yang lain ketakutan, terkenal umat tenang, jawara. Nabi dengan tenang membuka pintu, Umar masuk, memeluk Rasulullah dan membaca 2 kalimat syahadah masuk Islam. Setelah masuk Islam, Umar berkata begini, ya Rasulullah, baik para sahabat juga, teman-teman, mulai sekarang ngaji Quran, sholat di masjid, jangan di sini, jangan sembunyi di sini, di Masjidil Haram, jangan takut ada saya. Di dia juga harus begitu. Fatimah jalan terus, jangan takut ada saya. Ada kayak gitu? Ada kayak gitu? Ilmu kawan ucapnya jangan takut ada saya. Ada kayak gitu yang suka itu. Kalau nggak ada nggak bisa jalan gitu. Tenggara juga ada TNI. Tenggara jangan takut ada saya, ada kami TNI. Kata Sayyidina Umar, barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, saya ingin mati lah, lawan saya. Dan siapa yang istri yang jadi janda, anak yang jadi yatim, lawan saya. Mulai dari situ, Rasulullah dan para sahabatnya sholat di Masjidil Haram dengan terang-terangan, juga baca Quran di Masjidil Haram. Setelah ada Sayyidina Umar masuk Islam. Pesan Fatimah juga harus ada orang seperti itu. Harus ada orang yang siap berkorban demi pesantren Fatimah. Demi NU Karawang, jangan begitu. Kalau itu nggak jalan. Negara juga bisa kuat, ada TNI yang. Nah, Quran ketika zaman Rasulullah SAW diturunkan, para sahabat langsung hafal, nah, semua para sahabat Nabi hafal Quran. Sehingga tidak mengandalkan tulisan. Tidak ada sahabat punya tulisan Quran sempurna 30 juz, tidak ada. Ada satu sahabat punya tulisan surat Yasin, ada sahabat yang lain punya tulisan surat Baqarah, sahabat lain punya tulisan surat Kahfi. Tidak ada sahabat punya tulisan 30 juz sempurna, tidak ada. Karena mengandalkan hafalan. Jauh santri mengandalkan ada apa enggak?
Nah, setelah itu berkembang, baru membutuhkan tulisan. Ketika Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan tim penulis Quran 10 orang dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit, anggota Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan. Bisa nulis itu. Kumpulkan, perintah oleh Sayyidina Umar menulis Quran. Ya, setelah jadi sebarkan ke setiap kota. Lama-lama setelah zaman Sayyidina Utsman, bacaan Quran antar satu kota dengan yang lain beda. Bacaannya beda, tidak sama. Maka Sayyidina Utsman memutuskan untuk menulis ulang Quran. Standar, satu standar. Setelah jadi tulisannya, yang lain bakar. Nanti akan menimbulkan perpecahan. Yang sah hanya satu, maka disebut Mushaf Utsmani. Apa namanya? Sampai sekarang, Quran ayat tulisan Mushaf Utsmani. Sejak Sayyidina Utsman, Quran resmi seperti itu, yang lain bakar supaya tidak menimbulkan fitnah. Nah, hanya saja tulisan Quran Mushaf Utsmani pun saya nggak bisa baca, apalagi Bapak, saya nggak bisa baca. Saya punya fotokopinya di rumah. Titik saja tidak ada. Ba, ta, sa, nun, ya sama. Nggak bisa baca ya. Jim, ha, ho sama. Dal, sama. Ro, zal sama. Bisa baca ya? Nggak bisa, saya juga bisa. Maka ada kebutuhan mendesak membedakan titik huruf satu dengan yang lain. Ada ulama bukan sahabat, bukan orang Arab, orang Ajam, orang Persia, aslinya darahnya darah Persia, menggagas titik untuk huruf, nukat al-huruf, ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas, ta tiga di atas, jim satu di tengah, ha non titik, ho titik di atas, seterusnya. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, sahab tahun 62 Hijriah. Tahun berapa? Nah, ada titik, mulai terang, baca teh. Tapi semakin umat Islam berkembang luas, masih kesulitan. Walaupun ada titik, maka ada imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, sahab jauh santri jauh dari kota Farhat, Afghanistan sekarang, membuat harokat wafat tahun 175, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, yang bikin Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, mulai terang baca Quran. Ada harokatnya ini enak ini. Tapi semakin berkembang umat Islam, baca Qurannya salah, gak pakai tajwid, gak ada ikhfa, idhar, idgham, iklam. Maka ada seorang ulama menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Yang keras ini. Ini sarapannya di kurang gizi. Sarapan teh susu, madu, jahe merah, telur. Jangan hapus kelapa. Cerdas. Abu Ubaid Qasim bin Salam tahun 224 Hijriah bikin ilmu tajwid. Baru ada istilah idhar, idgham bi gunna bila gunna,
ikhfa, iqlam, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i. Paham tidak? Paham tidak? Namanya ilmu apa? Namanya ilmu apa? Yang keras jawab santri ini. Namanya ilmu apa? Yang ngarang siapa lah? Ada lagi orang baca Quran, wa annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulah. Rasul Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Kalau Rasulullah Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau Rasulullah Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Maka supaya bacanya benar, lahirlah ilmu nahwu. Ilmu apa? Yang menggagas ilmu nahwu bukan orang Arab, orang Persia, orang Ajam. Hanya bahasanya Arab. Namanya Amr bin Umbur atau terkenal dengan Imam Sibawayh. Siapa? Karangannya namanya Alkitab. Di Majlis. Pertama kali ada penjelasan tentang mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bih, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq, maf'ul lah, ismu kana, khobar kana, ismu inna, khobar inna. Diajarkan nggak sih? Diajarkan tuh di dia. Paham tuh. Santri tentang santri, paham tuh. Ada lagi tahun 99 Hijriah. Tahun berapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin. Banyak sekali hadis palsu. Kalau Rasulullah bohong itu palsu itu. Rasulullah tidak berkata begitu. Maka Khalifah Umar memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Syekh atau imam bisa nggak bikin ilmu metode menseleksi hadis mana yang benar mana yang nggak benar? Insya Allah bisa. 1 minggu menghadap sudah jadi ilmunya. Apa namanya? Mustalah hadis. Gimana? Hadis bisa sahih, dianggap sahih kalau memenuhi 4 syarat. 1. Antara murid dan guru ketemu. Kalau ketemu nggak sahih. Jadi saya mengatakan kata Gus Dur sahih, bukan saya ketemu dengan Gus Dur. Jadi kalau kata Ki Hasyim Asy'ari nggak sahih, saya nggak ketemu. Nomor 2, si gurunya ini dhabit, teliti, hafalan cerdas, nggak pernah lupa, nggak gampang lupa. Yang ketiga, thiqah, bisa dipercaya. Si guru ini adil, lurus kelakuannya, tidak pernah melakukan dosa kecil. Kalau dosa besar itu, dosa kecil nggak pernah seperti apa? Nyolong senda di masjid, nggak pernah itu. Harus. Kalau kurang 1, turun derajatnya, namanya hasan. Kurang 2, turun lagi, namanya do'if. Do'if pun macam-macam. Mauquf, munqati', mursal, mu'allal, mu'an'an, dan seterusnya. Itu namanya ilmu mustalah. Diajarkan tadi dia jawab, gitu jawab. Diajarkan tadi di salah satunya. Sebab ilmu ini hanya di pesantren. Di luar pesantren nggak doyan. Pesantren pun
yang modern nggak belajar ini. Lebih baik belajar bahasa Inggris, lebih baik belajar matematik, lebih baik belajar ilmu terapan, membangun skill daripada membangun itu yang sudah jelas. Awal Bukhari pasti sahih, Roh Muslim pasti sahih, nggak usah kita cari mengapa sahih, nggak usah. Sekarang di pesantren yang modern itu udah yang diajarkan, kecuali pasal masalah Lirboyo, Kempek, tempat saya di Cirebon masih diajarkan. Hal yang modern udah nggak mau. Daripada bertele-tele membahas ini sahih kan apa, ya kan? Belajar matematik, belajar antropologi, ilmu terapan. Ya, ada lagi, mau terus nggak? Nggak paham gitu kelihatannya. Ada seorang gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Coba, gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksaria, Afghanistan sekitarnya, Asia Tengah. Mawaro An-Nahr sebenarnya Bengawan. Namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib. Lahir di Gaza, Palestina yang sedang dibom orang Arab. Syafi'i orang Arab, Syafi'i orang Arab, Palestina. Lahir di Gaza dan sedang dibom Israel itu tahun 150 Hijriah. Wafat di Kairo, di dusun Fustok, Kairo, Mesir, tahun 204. Jadi usianya hanya 54 tahun. Setelah saya 72. Jika saya masih muda, 72 saya. 70. Yang paling tua cucu saya lagi S2 Pak. Cucu S2 di Australia, di Monash, Melbourne. Isinya surat, gubernur kirim surat pada Syafi'i. Imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Gimana caranya? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Coba. Rabi' sini. Ayo kita balas surat. Naktub ar-risalah. Ayo kita tulis risalah surat. Imam Syafi'i dikte imla. Rabi' nulis. Suratnya Imam Syafi'i kepada gubernur menjawab pertanyaan itu. Akhirnya berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan kitab Al-Risalah. Tahu nggak kita bisa di sini? Ada yang cari Al-Risalah di pondok ini? Tanya. Itulah awal mula cikal bakal ada ilmu, nama ilmu usulul fiqh. Diajarkan dari dia. Isinya surat Syafi'i kepada gubernur disingkat, kalau nggak singkat 2 tahun. Kalau Anda gubernur ingin paham syariat Islam, pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ayat Quran teh tidak satu tipe, tapi bermacam-macam. Ada ayat muhkamah, sudah baku, jelas, gak usah tafsir. Qul huwallahu ahad, gak usah tafsir. Ada yang masih kemeruman. Contohnya ayat aula mastumun nisa. Suami istri punya wudu senggolan, batal wudunya. Senggolan itu apa? Apa senggolan itu? Menurut Imam Malik, pegang-pegangan yang syahwat. Kalau nggak syahwat enggak. Dan Imam Ahmad, kalau saling memeluk, lama musyawarah, saling memeluk, batal. Kalau nggak saling memeluk, nggak batal. Imam Ahmad. Mari orang tua pegang istri nggak apa-apa, asal tidak saling memeluk. Kalau Imam Syafi'i, suami istri punya wudu, senggolan nggak sengaja, nggak syahwat, batal. Nggak sengaja, nggak syahwat, batal. Kakek-kakek dan nenek-nenek
punya wudhu senggolan batal. Maka Imam Syafi'i ini sulit untuk tawaf, sulit tawaf di Ka'bah, sulit. Pasti senggolan dengan orang perempuan. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, Hanafi, suami istri punya wudhu, pegang-pegangan, ciuman, sengaja, syahwat, gak batal. Asalkan tidak yang satu, nyawa yang satu, nyawa yang satu. Alhamdulillah. Asal bukan yang hiji, gak batal. Menurut mazhab Hanafi. Lagi, ada ayat mutlaqah, ada ayat muqayyadah. Mutlaqah absolut, gak boleh ditawar. Atii'ullah wa atii'ur rasul. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah. Mutlak. Wa ulil amri minkum. Wajib taat pada pemerintah dengan syarat. Pemerintahnya baik, cuma satu dan ayat itu beda-beda itu. Atii'ullah wa atii'ur rasul mutlaqah. Wa ulil amri minkum muqayyadah. Rasulullah. Ada ayat amma dan khossah, sama-sama redaksinya perintah, tapi satu perintah umum, satu perintah khusus. Perintah umum aqimus shalah, wajib sholat. Siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang kaya, yang marah, pejabat, rakyat, yang pintar, yang bodoh, wajib sholat. Satu lagi adalah perintah wajib, tapi khusus. Dan selamanya wajib perang. Walladzina jahadu wa udhu fi sabili, walladzina jahadu wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Siapa keluar dari rumah, jihad, perang, membunuh atau terbunuh, surga balasannya. Keluar dari rumah itu bom. Kita perintah tapi tidak umum, yaitu wajib perang kalau lagi perang. Kalau di aman dia masih bom. Kalau negara kita lagi perang dan diserang, semua itu keluar dari rumah, lawan ke musuh. Kalau aman begini masih bom, masa gereja lagi tenang-tenang sembahyang gereja di bom? Paham tak? Itu namanya perintah khusus. Ada lagi ayat hakiki dan majazi, yang maknanya realistis dan metaforis. Yang majaz, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah nggak punya tangan. Kekuasaannya itu artinya qudratullah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua di muka bumi akan hancur kecuali mukanya Allah, wajahnya Allah. Bukan muka, Allah nggak punya muka, zatnya. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Wajah rabbuka, Tuhan datang ke barisan. Macam apa merah putih pagi Senin loh. Yang datang bukan Tuhan, perintahnya. Wajah amru rabbik. Kayak ini namanya ngaji usul fiqh namanya. Sudah gak doyan di sekolah, di pesantren ada masih. Dan hanya di Islam ada metode seperti ini. Agama lain gak ada. Ada tajwid hanya di Islam. Tanya sama Romo pendeta, ada nggak tajwid supaya baca Biblenya fasih? Idham, idhar, ikhfa, iqlab. Tanya sama Romo pendeta. Nggak ada di Islam. Ada metode seperti di kitab usul fikih. Ini ayat ilmu, ini khusus, ini hakim majazi, ini mukamah, ini mutlaqah, ini mutasyabih. Ada nggak sama kamu? Nggak ada. Percaya sama saya. Nggak ada. Hanya agama Islam yang punya ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Apa namanya? Yang ada siapa? Yang ada siapa? Siapa? Syafi'i. Cuma tajwid, itu masih bisa. Imam Syafi'i usul fiqh dalam suratnya kepada Gubernur Abdul Mahdi. Sudah paham Quran, kata Syafi'i, sudah paham Quran, belum cukup.
harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran itu sangat umum. Aqimus sholat, wajib sholat. Aqamus sholat, yuqimunas sholat, aqimus sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu sehari semalam. Namanya apa sholat itu? Di Quran ayat sholat 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada di Quran? Gak ada. Kalau jawab ada, itu tidak baca Quran. Ayo saya menjawab ada. Jadi gak pernah baca. Baca cuma kulhu, falak, nas, al-fatihah, al-flamim, al-kursi, la ilaha illallah, tahlil. Jadi penjelasan sholat berapa kali, namanya naon sholat itu hadis. Quran gak ada. Walidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Mana tentang Quran hadis? Hadis ada macam-macam. Ada mutawatir yang gak mungkin salah, gak mungkin bohong. Ada masyhur terkenal, ada aziz yang baik yang bernilai, ada ahad hadis individual. Nah, cepat saja. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, gak cukup. Kata siapa? Kata siapa? Kelas berapa? Kelas berapa? 8. Coba lagi. Ada nggak ada? Kata siapa? Quran dan hadis saja belum cukup. Kata siapa? Imam Syafi'i. Akal dipakai akal. Akalnya ulama bukan anjing bukan. Akal ulama ada 2 macam. Ulama kumpul ramai-ramai kolektif memutuskan masalah, namanya ijma, konsensus. Ada qauli, ada sukuti, ada ya saya setuju ngomong, ada yang diam, tapi setuju berarti. Contoh yang ijma apa? Produknya apa? Contoh. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat ayat 17. Takbiratul ihram. Rejim. Nomor 2, aniyah musolli. Nomor 3, al-qiyam berdiri bagi mampu. Nomor 4, qiraatul Fatihah, baca Fatihah. Nomor 5, rukun. Itu di Quran ayat, di hadis lewat. Hasil kesepakatan ulama bahwa sholat harus memenuhi 17 unsur, 17 komponen, 7 rukun. Paham tuh? Kalau ada orang tidak ikut ulama, ikut madhab, gak akan tahu berapa rukun sholat. Kalau ada Quran dan hadis. Kalau ada orang ngaku bisa sholat, karena paham Quran hadis, wallahi bohong. Ada orang bisa sholat, belajar langsung dari Quran dan hadis, wallahi bohong. Kita sholat karena ikut ulama, para imam lah. Imam Syafi'i gurunya dari Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, sahabat itu Rasulullah gurunya sahabat. Ya. Kalau ada ulama sendiri-sendiri, apa namanya? Qiyas. Namanya? Yang keras. Kalau ulama rame-rame namanya? Ulama sorangan namanya analogi. Qiyas ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ri, Iqna'i. Yang akan saya contohkan 2 saja, yang 7 harus lagi. Pertama Burhani. Ayo. Narkoba haram apa halal? Bisa mengharamkan ayat di hadis, ayat Quran. Kok haram, berani-berani mati haram? Ada ayat Quran ada inna sabu ada
Bisanya haram namanya menggunakan metode kias burhani, kias fakta. Ini barang memabukkan. Setiap mabukkan nanti masuk khamar haram bukan ayat, khamar bukan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibu. Khamr haram Quran. Atau ini barang sama dengan khamr, sama-sama mabukkan. Berarti kalau khamr haram ini barang namanya naon? Qiyas burhani. Naon? Ada muskirun ini barang memabukkan, itu namanya muqaddimah surah, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabukkan mas golongan khamr namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, akai barang haram namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Paham tuh? Paham ya? Ada kias aulawi, nampak orang pukul ayah ibu, boleh nggak? Boleh nggak? Di Quran itu dilarang, di Quran nggak dilarang. Yang dilarang bentak-bentak, ngomong kasar, bentak-bentak haram. Wala, wataqullahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau begitu kita masuk rumahnya ayah, tempel langsung gak usah ngomong. Boleh nggak? Boleh nggak? Gimana kiasnya? Kalau ngomong kasar saja haram, kalau bentak-bentak saja dosa, lebih-lebih namanya kias aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Adik-adik larang apa? Mendekati zina. Zinanya jawab takut. Jangan mendekati zina haram. La taqrabu, mendekati zinanya lebih-lebih. Zinanya lebih-lebih. Komodai dekat dari haram, ini namanya kias aulawi. Coba kalau nggak ada kias, ayo kalau nggak ada kias. Nah, dari ijma ini dengarkan penting dalam cara orang yang kayak gini. Dari metode ijma dan kias lahirlah ilmu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih produk daripada metode ijma dan kalau nggak ada fikih, nggak ada fikih. Dari yang kecil Safinah sampai Majmu' 24 jilid sampai 40 jilid Mahalli, itu adalah ilmu fikih produk ijma dan makanya kalau ada ormas, ada kelompok nggak mau ijma kias, nggak paham fikih. Tapi kalau kiai ilmu dalam munas musyawarah menjawab pertanyaan 15 pertanyaan dari masyarakat 2 hari selesai. Kalau ulama itu 2 tahun mereka belum selesai. Karena kita menggunakan ijma kias, metode bahkan fikih itu kebanyakan kias, ijma sedikit, kias yang lebih banyak. Paham tak? Walhasil saya ceritakan ini bahwa Islam bisa maju bukan hanya karena takbir, bukan bahwa kentung sweeping, sholatnya di Monas, nggak akan maju Islam itu. Islam bisa maju kalau meningkatkan kualitas ilmu peradaban. Jadi yang memajukan agama Islam itu yang berjasa besar, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Sibawayh, Imam dan seterusnya, Asy'ari, Al-Ghazali, filosof pemikir Sufi, itu memajukan Islam itu. Bukan takbir, kan? Apa setelah sholat Jumat 212 di Monas, Islam maju gitu, Islam maju, kuat gitu. Nggak ada. Yang bisa maju Islam adalah ilmu. Makanya Quran mengatakan wa yu'allimuhumul kitab. Rasulullah membangun masyarakat Arab dari buta huruf sekarang berilmu. Ahli hadis 10
tidak satu pun orang Arab, apalagi Yaman, Bukhari, Uzbekistan, Muslim, Afghanistan, Abu Tirmidzi, Uzbekistan, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ad-Darqutni orang bukan di Baghdad, bukan orang Arab, Ibnu Khuzaimah, Hakim, dan Ahmad bin Hanbal, orang Hanbal Afghanistan. Ziarah ke Imam Darqutni, ziarah ke Ahmad bin Hanbal, sudah Darqutni sudah, Ibnu Hanbal, dan seterusnya. Walhasil yang memajukan agama Islam adalah pendidikan dan ilmu pengetahuan. Bukan hanya agama, tapi muncul dokter-dokter Muslim, Ibnu Sina, muncul Abu Bakar Ar-Razi, penemu penyakit cacar, Jabir bin Hayyan Al-Azdi, penemu teori aljabar, Ahmad bin Majid yang menggagas kompas, alat navigasi petunjuk arah mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara, Abdullah bin Hawqal yang memiliki alam ruang angkasa dan lain-lain, Abbas bin Farnas orang pertama kali mencoba terbang, orang Islam, bukan Amerika, bukan Barat, orang Islam pertama kali mencoba terbang, Abbas bin Farnas yang menggagas alat musik organ Al-Qanun, Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya kitabnya, Al-Musiq Al-Kubra, The Book of Music. Gak bisa baca saya, ingin punya aja. Bisa balap-balap musik saya. Yang menggagas kanun, kalau ada organ. Dikira baru teman. Itulah masa puncaknya masyarakat Islam. Yaitu 400 tahun Islam jaya. Baghdad, Kairo, Andalus, di Spanyol, 400 tahun. Sampai abad ke-5. Ghazali baru masuk. Oleh karena itu pesantren harus kita tingkatkan kualitas pendidikan. Itu ya, satu ya. Semangat belajar, semangat mencari pengetahuan, jangan terganggu oleh YouTube, apalagi Google, apalagi Instagram untuk mengganggu itu. Memang alasannya melihat ceramah saya, ya. Lihat YouTube, alasan melihat ceramah saya, ada ceramah banyak. Tapi setelah ceramah saya ada iklan obat kuat, ya kan? Obat kuat tidak apa-apa, tapi gambarnya haram dilihat. Kalau anjing lihat film lagi zina, jadi saksi di akhirat nanti. Kira gak dosa? Di hari kiamat jadi saksi, anjing kan? Ayo kamu lihat orang yang zina, ayo saksikan. Jadi saksi nanti kita. Kalau melihat film zina, gak sembarangan, gak ada kecil, gak ada besar juga. Oleh karena itu, ayo pesantren kita dukung al-Fatimiyah sambil menghasilkan output alumni yang berkualitas. Terakhir, pesantren yang kelebihan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, wisdom, kearifan, hati yang mulia, hati yang bersih. Maka insya Allah akan mendapatkan nurul mubashir yang difutuh ala qalbi man yasha. Santri yang hatinya bersih, santri yang hatinya bening, bersih dari amrod qalbiyah, muhlikah, efektif negatif. Insya Allah santri akan mempunyai hati yang menuju pada mujiah, efektif positif yang bisa mendatangkan nurul cahaya dari Allah, mubashir, direct, langsung, yang difutuh ala qalbi man yasha, akan dikirimkan oleh Allah kepada hatinya siapa yang kehendaki. Contoh, Gus Dur harus dioperasi, kepalanya dioperasi. Di rumah sakit ada orang 5, kita tungguin. Saya, Nabil Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Cakra Udaya izin operasi, Haji Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah. Kita mau pelan-pelan, Gus Dur istirahat. Tiba-tiba ngomong gini, mengko aku bakal jadi presiden, nanti saya akan jadi. Kita orang 5 kaget, ini sudah konsep ini. Nah, yang ngasih tahu siapa? Yang ngasih tahu kita apa, buku apa, atau siapa? Namanya Nurun Mubashir yang Allah ala qalbi man yasha.
Suatu hari jogging, olahraga pagi-pagi jalan Gus Dur, sampai jam 8 mampir ke rumah saya, minta air putih, air tawar, rumah saya dan beliau itu 100 meter. Tiba-tiba tidur, langsung saya buka, ngorok, meringkuk, tidur. 20 menit bangun. Kang Said mempunyai umur 6 sampean jadi ketua umum PBNU. Nanti kalau sampean anjen sudah usia 56 jadi ketua PBNU. Benar. Tahun 2010 saya di Makassar terpilih ketua PBNU, usia saya 56. Siapa yang kasih tahu seperti itu? Suatu ketika seminar di Pustaka Nasional, temanya mengenang jasa Jenderal JB Simatupang. Narasumber 4 orang, Gus Dur dan Jenderal Rudini Muslim. Yang utama yang punya Kompas dan Romo Mujistrisno Katolik. Gus Dur datang terlambat, duduk di bawah, yang 3 sudah mulai bicara. Tidur, nyenyak, berkeringat. Begitu dipanggil terakhir, saya bangunkan. Saya bangunkan, Gus, panjenengan Gus. Naik, itu omongannya orang 3 dikomentari semua. Tadi Pak Rudini bilang begini, ya kalau sendiri juga sudah setuju. Tadi Romo Muji bilang begini, coba. Padahal dia yakin kalau tidur, nyenyak. Itulah namanya Ra'un fil qalb. Ya. Mudah-mudahan ada santri Fatimiyah yang hatinya bersih, mendapatkan nur dari Allah, bisa mendapat ilmu laduni. Maka ya syaratnya bersih dulu hatinya. Kalau di proses cleaning dulu, karena nanti akan insya Allah nur basir dari Allah. Mudah-mudahan besar Fatimiyah ala barakatillah menyebarkan ilmu nafi dunia wal akhirah, dan kalimatin darwiyah, terutama i'lai kalimati ahli sunnah wal jamaah fi Kerawang wa fi mahawlaha, Kerawang dan sekitarnya. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.